Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Marakasan Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan chapter ke-15 dan ke-16 dari manga Kami-sama no Yutori. Seperti biasa, sebelum video dimulai jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe di akhir video. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Chapter kali ini dimulai dengan pemberitaan tentang selesainya seleksi dari kubus yang ke-108. Cek, kameranya aktif. Tiba-tiba siaran itu berubah, muncullah sesosok pria kurus berambut panjang. Selamat pagi, kami Marusi Dewa telah hadir di hadapan Anda. Kini muncullah seseorang yang menyebutkan dirinya Dewa di hadapan Shun dan kawan-kawan. Si Dewa telah hadir. Ini semua adalah perbuatanmu kan? Luar biasa. Kau luar biasa. Berbeda dengan Amaya, Shun bereaksi lain dengan kehadiran Kamimaru. Satu persatu gambaran kelam atas kematian temannya kembali terbayang di pikiran Shun, dan kemarahan itu pun meluap. Turun kau kemari, akan kubunuh kau bajingan. Akimoto pun berusaha menenangkan Shun, tetapi Kamimaru sama sekali tidak menggubris pernyataan darinya. Lalu Kamimaru menjelaskan bahwa dia adalah dewa di era ini, dan mereka yang dapat bertahan akan menjadi dewa di era yang baru. Mulai dari kubus yang pertama, Amaya Takeru, Takahata Shun, Akimoto Ichika, Sanada Yukio, dan Akimoto Christopher Kento. Lalu dia melanjutkan ke kubus yang kedua, Ushio Takahashi, Tamobana Kaori, Miki Yoshiro, dan seterusnya. Dia menyebutkan semua kubus dan siapa saja yang bertahan dari tantangannya, dan didapatkanlah 311 orang. Karena Shun dan kawan-kawan dari kubus yang pertama, maka mereka adalah dari tingkat yang pertama. Instruksi berikutnya adalah berkumpul besok jam 7 pagi di sini. Gunakan pakaian yang nyaman untuk bergerak. Jangan lupa letakkan stiker nama pada baju mereka, dan jangan lupa membawa bekal. Setelah menyelesaikan penjelasannya, dia pun terbang dengan kubus-kubusnya. Melihat kejadian ini, Chris merasa kesal karena semua ini belum berakhir dan dia berniat untuk tidak mengikuti tantangan kali ini. Tetapi Amaya meyakinkan Chris untuk mematuhi perintah sang dewa. Jika tidak, maka mereka akan mati, sebut Amaya. Apalagi kita rekan, bukan? Dan terjadi lagi kisah. Kini siaran di televisi itu kembali seperti semula dan menimbulkan tanda tanya terhadap pemuda yang belum kita ketahui namanya ini. Kini Shun tiba di rumahnya. Di sana dia sudah disiapkan makan malam oleh ibunya. Dia meminta ibunya untuk memasangkan stiker nama itu ke bajunya. Layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ia pun melarang Shun untuk berangkat besok. Untuk apa? Ia pergi hanya untuk mengantar nyawanya. Dan jika Shun bersikeras untuk pergi, maka harusnya dia mempersiapkan semuanya sendiri. Dan jika ayahnya masih hidup sampai saat ini, pasti dia juga akan melarang Shun. Tetapi Shun bersikeras atas pendiriannya untuk berangkat ke sana. Apa yang akan ibu lakukan jika kau juga mati meninggalkan ibu, Shun? Sebut seorang ibu yang takut akan kehilangan seseorang yang ia sayangi. Bukannya Shun tidak memahami perasaan ibunya, tetapi ini adalah hal yang harus ia lakukan. Kini kita diperkenalkan dengan anak dewa lainnya yang memiliki latar hidup yang berbeda-beda dan menjalani sisa waktu mereka sebelum mereka berkumpul dan memulai kembali seleksi dari tantangan mereka. Waktu menunjukkan jam 5 pagi. Shun berniat berangkat sebelum ibunya terbangun dari tidurnya. Ia merasa ibunya tidak akan mengizinkannya untuk pergi hari ini, tetapi apa yang didapati oleh Shun sangat mengejutkan dirinya. Baju dan bekal sudah dipersiapkan oleh ibunya. Ketika Shun mengecek ibunya, ia berpura-pura tertidur di hadapan Shun, seakan-akan bagaikan pertanda ia tidak akan melarang Shun pergi. Sesaat Shun melangkah keluar dari rumahnya, terlihatlah ibu Shun memanggilnya. Shun, hati-hati di jalan. Ingatlah, kau bukan anak dewa. Kau itu anakku, jadi kembalilah dengan selamat, nak. Sebut ibu Shun sambil berlinang air mata. Aku pasti akan pulang. Kini muncullah tekad yang kuat dari Shun untuk selamat dan kembali ke ibunya. Tibalah Shun di depan kubusnya dan orang-orang sudah ramai berkumpul di sana. Tidak lama kemudian terdengarlah suara bel, lalu muncullah sebuah pintu di kubusnya. Tidak berlama-lama, Shun dan kawan-kawan pun langsung masuk ke sana. Di dalam sana terdapat instruksi.
kita akan mulai sesaat lagi. Silahkan pasangkan stiker nama dan berkumpul di depan pintunya. Sementara itu, pemandangan dari luar kubus. Terlihat semua kubus di seluruh penjuru Jepang berkumpul di atas kota Tokyo dan membentuk satu kubus yang lebih besar lagi. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya pintu itu terbuka dan Shun berpesan kepada kawan-kawannya, mari kita kembali dengan selamat. Terlihatlah satu lapangan besar di sana. Tidak lama kemudian muncullah Kamimaru di hadapan mereka. Dan sepertinya setengah dari mereka tidak hadir. Dan seperti kata Maya, mereka yang tidak datang telah kehilangan nyawa mereka. Kemudian Kamimaru mulai menyebutkan, Daruma, maneki neko, gokeshi, shoben kozo, Urashimataro, undokai. Dan untuk kali ini adalah undokai atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pekan olahraga. Di sisi lain, pemuda yang belum kita ketahui namanya ini sedang mencari sesuatu dari barang simpanannya. Dan kemudian menemukan sebuah manga yang bertuliskan nama Kamimaru di atasnya. Kita kembali ke masa lalu pemuda ini, pemuda yang gemuk ini. Dulu dia adalah seorang anak motor yang disegani dan pemuda ini bernama Takumi. Walaupun dia bebas melakukan apapun kecuali membunuh, tetapi dia masih merasakan kehampaan di dalam hatinya. Dan saat dia berkenalan dengan cewek dua dimensi, kekosongan itu mulai terisi dan akhirnya dia mulai menjadi otaku seperti saat ini. Lalu kita mendapati dia mendatangi konferensi manga. Yang menjadi perhatiannya adalah pria kurus yang sedang menjajarkan manganya. Dia memberikan hasil karyanya ke Takumi karena tidak ada satupun penerbit yang mau mencetak karyanya. Jika itu adalah manga dengan tema percintaan, sudah banyak di luar sana. Tetapi nama pena yang ia gunakan sangat berbekas di benak Takumi, Kamimaru si dewa. Lalu Takumi mengganti pakaiannya dan ketika ibunya bertanya kemana dia akan pergi, dia menjawab, "Aku akan menyelamatkan dunia." Kini kita kembali ke acara utamanya dan acara pekan olahraga ini resmi dimulai. Muncullah boneka Nutcracker atau Kurumiwari Ningyo. Seperti yang kalian ketahui, aku membagi kalian menjadi 6 tingkat. Dan kalian harus berkompetisi hingga tersisa 1 orang. Dan ketika pemenangnya telah ditentukan, kalian akan menerima kekuatan seorang dewa seperti yang aku miliki. Mendengar hal ini, Shun kembali tersulut amarahnya. Apanya yang kekuatan seorang dewa? Semua ini hanyalah kegilaan seorang pembunuh. Mati kau sana, mati! Melihat hal ini, Kamimaru kehilangan moodnya dan kini penjelasan untuk permainannya diambil alih oleh Ikuko, salah satu karakter dari manga Kamimaru si dewa. Lalu Ikuko menjelaskan peraturannya. Perkelahian antar tim di luar permainan dianggap sebuah pelanggaran. Sedangkan bertahan hidup secara adil di permainan diperbolehkan. Dan untuk saat ini mereka diminta berbaris sesuai urutan tahun mereka terlebih dahulu. Didapatkan tahun pertama 10 orang, tahun kedua 41 orang, tahun ketiga 27 orang, tahun keempat 38 orang, tahun kelima 54 orang, dan tahun keenam adalah 25 orang. Didapatkan total sebanyak 116 orang. Kini kita diperkenalkan dengan anggota dari angkatan pertama. Selain 5 orang dari kubus pertama yaitu Shun, Amaya, Akimoto, Chris, dan Yukio, terdapat orang dari kubus ke-13 yaitu Kageura Shota, Kaburagi Takahiro, Okuma Masashi, Hirano Michio, dan 1 orang lagi Bando Junko dari kubus ke-34. Untuk permainan pertama bertema lomba lari dan kini Kamimaru hadir kembali untuk menentukan permainannya. Sat set sat set. Dan tertulislah di kertas itu lomba lari keberanian. Untuk pesertanya akan ditentukan dengan pengundian. Gelombang pertama akan dilakukan oleh kubus ke-46 Tanaka Naruyoshi, kubus ke-18 Wadaken, kubus ke-25 Umemaru Chisato, kubus ke-47 Meishiki Takahiro, kubus ke-19 Hisada Yui, dan kubus ke-13 Kageura Shota. Dan untuk semua peserta, minimal mereka akan berpartisipasi di permainan ini minimal 1 kali. Kini kita diperlihatkan dengan arena balapnya. Terdapat 2 garis finish, yang satu bertanda bulat dan satu lagi bertanda X. Dan terdapat Kurumiwari Ningyo di belakang mereka. Sebenarnya permainan seperti apa yang akan mereka mainkan? Dan akhirnya aba-aba itu pun dimulai.
Siap. Bersedia. Pertanyaan. Pertemuan atletik pertama di dunia diadakan oleh seorang pengajar dari Prancis bernama Undokai. Benar atau salah? Bersiap. Pistol betul anjir. Ketika permainan dimulai, Kurumiwari Ningyo yang berada di belakang mereka mulai berlari, dan Wadaken dari kubus ke-18 tertangkap olehnya. Boneka itu membuka mulutnya dan melahap Wadaken. Kini, mereka harus berlari dari kejaran Kurumiwari Ningyo. Shota, angkatan pertama dari kubus ke-13. Dia merasa harus bergegas memilih dan melesat menuju garis finishnya. Karena ada kesamaan penyebutan Undokai pada pekan olahraga dengan soalnya, dia menyimpulkan pernyataan yang diberikan itu benar. Dan saat dia melewati garis finishnya, ia tewas seketika. Melihat hal ini, peserta lain pun melintasi garis finish yang salah dan menyelesaikan permainannya. Dan ketika peserta terakhir ingin melintasi garis finishnya, tiba-tiba garis finish itu tertutup. Dan dia pun perlahan dilahap oleh Kurumiwari Ningyo yang ada. Yang paling lambat akan mati, jadi lakukan yang terbaik. Sebut Ikuko. Selagi lapangan dibersihkan, muncullah beberapa bangku penonton yang diperuntukkan agar mereka dapat menunggu di sana. Setelah permainan pertama dimulai, Shun dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan parameter dari permainan ini. Tetapi untuk gelombang kedua sudah mulai diumumkan. Untuk kali ini yang berpartisipasi adalah, saya serahkan ke asisten saya. Silakan, Mbak. 76君野風子59川島博之28和田真理子26早川金子79竹本康人1天谷健 Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Akimoto. Bukannya gampang menangani ini ya. Dan sepertinya Amaya sudah memahami aturan dari lomba lari keberanian ini. Lalu Shun menjelaskan, sederhananya ada 3 kondisi untuk memenangkan pertandingan kali ini. Pertama, jangan tertangkap oleh Kurumiwari Ningyo. 位置について用意問題 Yang kedua adalah tidak finish terakhir. Dan yang ketiga adalah 北アスムシカンサツハリドゥアプルエンパツジャムダラムサツタフンテルダッパトデラパンリブツジュラツスデラパンプルエンパトジャムベナルアタウサラ memilih garis finish yang benar. Selagi yang lain mengira-ngira, Amaya sudah mengambil ancang-ancang melesat, dan ketika aba-abanya dibunyikan, dia menggapai dan menggeret salah satu peserta dan berlari menuju garis finish yang salah. Secepat kilat, dia pun melemparkan peserta itu, tetapi naas. Untuk pernyataan kali ini adalah benar. Maaf, kukira salah pernyataannya. Tanpa masukan, tanpa saran yang diterima, inilah taktik gila yang hanya bisa dilakukan oleh Amaya. Baiklah, itulah dia chapter ke-15 dan ke-16 dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul Mudai dan Kebebasan Kelas 1. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton hingga akhir. Jika kawan-kawan suka, silakan tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan jika kawan-kawan ada masukan dan saran, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan salam Manaka. Bye. Dan terjadi lagi kisah